Ekaristi kita dengan lagu pembuka. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, karena dunia yang baik dan yang bagus ini Kau cipta bagi kami putramu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Malam baik semua. Malam baik. Nah, Tio, kakak Ari semua, oke. Kita bersama bersatu untuk bersyukur kepada Tuhan. Niku sebelum misa Peter Neus mana tempat disesak. Mari kalau tempat sesak maka kita merapat supaya merapatkan kekuatan kita sebagai keluarga. Dan karena itu disesakkan ini kita rapatkan kekuatan bersama dan kita bersyukur untuk kekuatan bersama serta memohon juga kekuatan dari Allah. Yang kedua, kesempatan ini pada pesta Malaikat Agung Mikael, Gabriel, Rafael tanggal 29 September, dan itu juga bersamaan ikut ini selamat bukan pesta. Kalau saya diizinkan untuk merayakan 30 tahun imamat. Kita bersyukur bersama untuk anugerah imamat yang diberikan kepada kita, kepada keluarga, dan kepada kami sebagai imam yang teristimewa untuk pada merayakan 30 tahun imamat. Sebelum kita lanjutkan, manusia berdosa daging lemah. Maitim nang tuma, koda keren itu te belok, meminta ampun, memohon belas kasih dan kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, secara mengagumkan Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatanmu. Semoga para malaikat yang senantiasa menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kami dalam peziaran hidup di dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tanggal 29 September tahun 93 di katedral. Waktu itu suasana sangat mencekam di dalam duka,
Karena sebelum itu ada pencemaran hosti, lalu ada orang yang dipukul mati di katedral. Lalu seluruh pertokoan di bawah itu dibakar. Dan karena itu agak demonstratif, kami itu diarak dari Oka sampai ke Weri. Berdiri di auto terbuka, diarak di setiap tempat turun, dijemput seperti itu. Kemudian datang ibadahnya di katedral. Satu momen yang saya tidak lupa, kami waktu itu mengerti bahwa kita orang Katolik menegaskan diri, menegaskan eksistensinya kita. Di mana hari ketika ada di Lebau, ego karomo ansis kabelon, nah adik kelas, tapi karena mereka praktek 1 tahun, maka kami tadi sama-sama di katedral. Kami dua yang paling belakang, di tengah kerumunan begitu banyak orang. Lalu dia bisik saya begini, Egius, kita maju. Jangan sampai tiba-tiba orang maju lalu tikam kita di sini. Akhirnya kami dua itu maju, kan kami dua di belakang sekali dalam urutan, kami 13 imam di tadi, calon imam waktu itu. Di tengah kerumunan itu dia masih bisa berpikir. Oh, kita udah mesti maju sedikit, jangan terlalu jauh ke belakang, jangan sampai tiba-tiba begitu di tengah kerumunan ini orang masuk tikam kita. Kemudian untuk saya peristiwa bahwa ditabiskan, selesai tabisan, saya tidak pikir waktu itu bahwa keluarga menyiapkan satu acara bersama di Podor, tapi Gokoila. Tabis sore-sore mereka yang lain jalan pergi pesta. Saya pergi dulu di depan Oriental, dulu dengar musik di depan Oriental. Orang tunggu saya di Podor dan menari di jalan. Mencari dapat saya gelap, jadi menari terjadi di Podor. Karena gue pikir gue hanya tunggu pergi bisa di kampung di tanggal 1. Yang kedua juga saya merasa pas karena filmnya di 1 Oktober itu misa perdana. Dan itu saya punya devosi khusus kepada Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan kurang lebih spiritualitas dari Teresia kanak-kanak Yesus, kita datang dari keluarga sederhana dan belajar untuk tetap bertahan menjadi orang kecil dan sederhana, menjadi budak yang bisa melayani. Moto yang saya ambil waktu itu saya pilih ketika saya masih kelas 2 SMA. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan 1 Korintus 19:6. Kemudian di tahun 2018 saya boleh merayakan perak saya 25 tahun. Dan saya merefleksikan begini, dulu saya semangat bahwa saya menjadi seorang pejuang seperti Paulus dan memberanikan diri untuk menjadi seorang pewarta. Ketika sesudah masuk ke 25 tahun, merayakan 25 tahun itu, saya merasa bahwa kita boleh begitu kuat dan semangat, tetapi mesti ada penolong. Dan karena itu saya mengambil moto, orang komentar ke online moto dari kita suci, saya punya moto itu lagu yang ada di rumah. Saya punya mama itu kita sekolah, dia ijazahnya itu SH, sekolah halal. Tapi yang diajarkan kami sembahyang dan antara itu lagu Malaikat Tolong Adik. Dan justru syair dari potongan lagu ini menjadi refleksi dari disertasi S3 saya di Wina. Sebagiannya termasuk dari bagian bacaan pertama, roda yang terbang dengan roda-roda api. Menyadari bahwa malaikat itu selalu tolong kita, dan dalam refleksi yang saya tulis menjadi bagian dari disertasi bahwa Yesus adalah kakak sulung, dan kita berdoa juga kepada Yesus sebagai malaikat agung, malaikat yang besar. Karena kata malaikat itu sendiri di malak
berarti yang menjadi raja, menjadi yang pelindung. Naran mari Mikael, Rafael, mau Gabriel, kena El di belakang. Kata El di situ kata bahasa Ibrani Elohim, berarti Allah. Sehingga kalau Mikael berarti siapa yang seperti Allah. Rafael berarti Allah yang menyembuhkan. Dan Gabriel itu Allah yang baik. Itu namanya Elohim. Dan Allah itu selalu ada di dalam setiap nama kita karena kita dibaptis. Baik, satu momen juga untuk kita merenungkan, bayangkan tadi bahwa Daniel dengan roda-rodanya, lalu semua orang datang dengan menyembah Allah, gambaran Allah dan anak manusia itu sebagai Yesus. Dan itu pewartaan dari perjanjian lama yang mengarah ke perjanjian baru dalam kaitan tadi, bahwa Nathanael yang dipanggil oleh Filipus untuk datang bertemu dan sekarang Filipus menemui Nathanael itu di bawah pohon ara. Pepe no artine kemarin kenapa menemui mudah kelaku bukan karena orang Israel sendiri kalau menyebut pohon ara berarti dia duduk di bawah pohon ara itu, dia merenungkan kitab suci. Dan minimal itu ada 10 orang laki-laki harus duduk bersama, sharing. Persyaratan orang Yahudinya minimal 10 orang laki-laki. Dan menyebut saja duduk di bawah pohon ara berarti mereka duduk untuk merenungkan kitab suci. Kalau sebut pohon ara berarti melihat, menemui Allah dengan membaca kitab suci bertepatan dengan bulan September. Baik, boleh menjadi pesan untuk kita bahwa kita menyembah Allah yang satu, dan kita dengan kitab suci kita ditolong untuk menemui Allah, dan di situ justru terjadi Allah telah datang menemui kita. Maka Allah punya logika itu justru beda. Logika kita manusia, siapa yang mencari dia dapat. Tetapi berhadapan dengan logika Allah, siapa yang mencari dia akan ditemui. Bukan kita yang menemukan Allah, tetapi Allah yang menemui kita. Kita mencari, ya, tetapi bukan kita yang menemukan dia atau menemui dia. Justru dia mempunyai gerakan menemui kita. Itu dia punya kebaikan, dia punya kebesaran yang patut kita syukuri. Sebagai poin terakhir, tadi ada roda yang berapi, dia putar, dan saya membayangkan begini. Dan roda itu dia tidak lari di tanah, dia terbang menuju langit. Sementara kalau bacaan pertama, bacaan Injil tadi, bahwa dilihat penampakan malaikat turun naik dengan tangga. Di kitab perjanjian lama tentang roda dengan kereta dan rodanya, sementara di perjanjian baru ambil dari konteks perjanjian lama juga itu tangganya Yakub, dan malaikat itu turun naik untuk lihat manusia yang ada di atas dan turun melihat anak manusia yang ada di bawah. Karena itu Allah melihat kita selalu, dan tangga yang menghubungkan itu tetap selalu ada. Sambil kita ingat mungkin pengalaman kita bahwa seringkali roda itu tidak jalan. Saya menawarkan kita punya kecerdasan untuk coba observasi dan lihat baik-baik. Apakah roda kendaraan kita itu roda betul-betul bundar ataukah roda segi empat. Sebab pernah ada juga pembahasan rodanya itu segi empat dan orang dorong itu kereta di jalan, tidak jalan. Dan yang ditemui ialah roda bundar itu mereka taruh di atas otot.
Karena itu juga seringkali keliru. Roda yang bundar itu kita lihat soto, lalu kita pasang roda segi 4 untuk menjalankan sebuah kereta, sebuah gerobak. Keberanian untuk bongkar roda segi 4 itu dan angkat roda bundar yang disimpan di atas untuk pasang agar dia bisa jalan. Lalu mungkin juga ada pengalaman bahwa ada yang sudah jatuh, dia juga masih tertimpa tangga. Pengalaman hidup kita mungkin juga seperti itu. Dan pengalaman hidup imamat saya juga bisa diwarnai oleh ini, bahwa sudah jatuh masih juga jadi tangga. Kita bersyukur bahwa tangga itu dibangunkan lagi dan malaikat naik turun dan melihat anak manusia itu. Kita satukan syukur kita bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Kita rapatkan kekuatan kita bersama dan Allah tentu saja memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persiapkan. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami jadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persiapkan. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, berkenanlah memandang kami semua yang membawakan seluruh intensi hati kami, yang menyerahkan diri dan menyatukan hati kami ini dengan korban Kristus di altar-Mu ini. Berkenanlah mengubahnya dengan rai daya roh-Mu yang ilahi, agar menjadi juga makanan dan minuman rohani bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah diarahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami selalu memuji-Mu dalam diri para malaikat dan malaikat agung, sebab penghormatan yang kami sampaikan kepada malaikat surgawi memantulkan keagungan dan kemuliaan bagi-Mu sendiri. Dan jika para malaikat itu sedemikian luhur dengan kehormatan yang besar, Engkau memperlihatkan betapa Engkau lebih besar lagi dan melebihi segala sesuatu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia kami pun mengabdi di Kau, kami memuji kebesaran-Mu, kami pun mengagungkan suara dengan para malaikat dan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini hingga Engkau datang. Dia bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya dalam bahaya. Tuhan kan mendampingi bila bersama nikmati santapan surgawi. Makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang kekal dan kuasa, Bapa yang maha murah dan maha rahim, kami bersyukur untuk perjamuan dari meja sabda-Mu. Engkau telah memberi kami makan dari sabda-Mu. Kami bersyukur untuk roti dan anggur, untuk Ekaristi. Engkau memberi makan kepada kami sehingga kami kenyang. Kami juga disembuhkan.
terimalah pujian hormat bakti kami, dan kiranya hormat bakti ini berkenan melimpahkan rahmat dan berkat bagi kami semua, dan bagi hamba-Mu yang Kau izinkan boleh merayakan 30 tahun imamat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 3 kata kunci yang biasanya yang dipesankan oleh Paus Fransiskus: terima kasih, minta maaf, dan minta tolong. Kesempatan ini kepada keluarga, kepada kita semua yang ada di sini, gue ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada terakhir Unicop segala berjuang terkeriam, di Om, Opu, Opopoy, Bine, Kekari. Mari kita rapatkan kekuatan. Kita tidak kuat, tetapi ketika kita lemah, kita justru dikuatkan. Karena itu doa kita, malaikat tolong balik. Terima kasih juga pada perayaan ini. Tentu saja saya secara pribadi menyampaikan kepada semua saja yang dengan caranya sendiri, yang satu ke dalam perayaan Ekaristi ini, yang telah banyak menolong dengan caranya, termasuk mereka yang menolak mencintai, termasuk mereka yang membenci, karena dengan itu mereka juga menunjukkan kasih Allah dengan cara melihat yang berbeda. Minta maaf kepada keluarga mungkin kurang perhatian, dan seterusnya, dan banyak. Dan itu minta maaf juga berlaku untuk semua saja yang saya satukan dalam perayaan Ekaristi ini. Kepada umat, kepada pimpinan, semua yang saya layani. Kalau ada yang salah, dan sudah pasti banyak yang tidak benar. Dan yang terakhir, sejalan dengan moto rendah hati minta tolong. Tolong untuk berjalan bersama di dalam persekutuan, di dalam partisipasi kita dan misi kita. Tolong kita jalan bersama-sama, membantu saya juga di dalam perjalanan. Karena itu kembali dengan ingat moto tadi, malaikat tolong adikku. Berarti keluarga, kakak adik, rupanya semua itu juga adalah malaikat-malaikat tanpa sayap. Bahwa malaikat-malaikat tanpa sayap dan menjadi malaikat bagi kita dalam keluarga satu sama lain, dan juga menjadi malaikat bagi ini intensi kita bersama. Saya pribadi dalam syukur ini bersama keluarga, dan ini yang mewakili dan menguatkan saya juga syukur. Terima kasih yang saya sampaikan kepada semua orang yang telah berjalan bersama saya dalam perjalanan yang panjang. Kakak gue itu lebih ngurus paspor, kami itu ganti paspor bu pira kayak kakak gue pada kena ngurus paspor itu, berarti bahwa sudah sekian panjang jalannya dengan penyeberangan, tapi Allah masih memberkati dan malaikat masih tetap tolong. Kita hening sejenak, memohon berkat untuk kita semua keluarga. Juga kita menyerahkan dan mendoakan kakak Aryo Pupoy, bahwa mama saudara-saudari, kok kamu yang titip, keluarga dan leluhur. Tuhan bersamamu dan bersama kita sekalian, semua orang yang kita ingat dan doakan. Segala usaha dan kegiatan pelayanan kita selanjutnya senantiasa dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan syukur kita selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Malaikat tolong adikku Di medan perjuangan, usirlah musuh jiwaku, padaku unjuk jalan. Usirlah musuh jiwaku, padaku
doakan selamat adikmu, ke surga tunjuk jalan. Doakan selamat adikmu, ke surga tunjuk jalan. Terpujilah nama Yesus Sampai selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam malam semua. Saya ucapkan Profisia dan selamat merayakan ulang tahun Tabisan yang ke-30 buat Kakak Romo. Mari kita tepuk tangan dulu ya.